Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada yang menyaksikan video rekaman kajian kita yang mana pada kali ini bertemakan mengenal ihsan. Pada pertemuan yang lalu kita telah mempelajari tentang apa itu iman, apa itu Islam. Jika kita kembali mengingat pelajaran yang lalu, kita dapat menyimpulkan dari rukun-rukun yang disebutkan oleh Nabi, iman itu berkaitan dengan keyakinan, yaitu amalan hati, dan Islam terkait dengan amalan jawarih, perbuatan. Ya. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kepada kitab suci, kepada Rasul, kepada hari akhirat, kepada takdir baik dan buruk, itu semua adalah amalan hati. Iman, keyakinan, membenarkan. Adapun Islam, ya, semua adalah bentuknya perbuatan, bersyahadat, mengucapkan syahadat, kemudian mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa, dan haji. Itu semua adalah amalan jawarih. Dalam hadis sering dikenal dengan kalimat hadis Jibril, ya, karena peristiwa tersebut di antara tokohnya adalah malaikat Jibril atau peran utamanya yang datang kepada Nabi di hadapan para sahabat yang bertanya tentang Islam, tentang iman, dan tentang ihsan. Ya. Jadi berurutan, pertama Islam, kedua iman, dan ketiga ihsan. Kalau kita mencoba memahami, sepertinya ini ada kaitan antara Islam, iman, dan ihsan. Artinya orang yang sudah berislam dengan baik, sudah beriman dengan baik, maka dia akan berihsan. Sepertinya begitu ya. Untuk jawabannya tentu akan kita kupas pada pertemuan kali ini. Apa itu ihsan? Secara bahasa, ihsan dia kata ahsana yuhsinu ihsanan. Dia kata tahasuna yahsunu, artinya baik. Kalau ahsana artinya melakukan sesuatu yang baik. Melakukan sesuatu yang baik. Itu disebut ihsan. Ya. Kaitan antara ihsan dengan Islam, ya, disebutkan dalam Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat 112. Allah Ta'ala berfirman, Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun. Di sini sebut aslama, Islam. Bala. Bala bisa jawaban untuk pertanyaan apakah. Ya, sungguh. Ya, jawaban positif. Kalau negatif, kala. Man aslama wajhahu. Siapa yang menyerahkan wajahnya lillah, kepada Allah. Artinya menyerahkan dirinya kepada Allah, menghadap kepada Allah, tunduk pada Allah Ta'ala. Ya. Wa huwa muhsinun. Ya. Sambil berbuat baik. Karena waw di sini wawul hal namanya. Ya, dalam keadaan berbuat baik. Jadi di sini ada Islam dan ada ihsan. Jadi berislam kepada Allah dengan cara berbuat ihsan. Berbuat baik. Ya, berbuat ihsan, berbuat baik. Ya. Bala man aslama wajhahu lillah. Sungguh orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah Ta'ala, wa huwa muhsinun, ya, sambil berbuat ihsan. Falahu ajru inda rabbih. Maka baginya pahala di sisi Tuhannya. La khauf wala khaufun alaihi wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ya, tidak ada rasa takut dan tidak ada sedih.
Jadi di sini poinnya adalah aslama dan muhsin. Jadi berislam sambil berihsan. Berislam sambil berihsan. Gitu. Kenapa tidak disebut iman? Nah, ini kaitannya dengan hadis. Karena kalau kita lihat definisi ihsan, sebagaimana yang Nabi sebutkan ketika beliau ditanya oleh malaikat Jibril, akhbirni anil ihsan. Nabi menjawab dengan jawaban yang singkat, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Ihsan adalah kamu menyembah Allah Ta'ala. Ka'annaka tarahu, seakan-akan kamu melihatnya. Kita sebagai manusia, umumnya kalau melakukan sesuatu ingin orang yang menyuruh itu lihat. Ini loh, saya lagi ngerjain PR. Nah, kan gitu. Kan begitu ya. Kan terkadang anak udah ngerjain PR tapi kita nggak lihat. Udah belum ngerjain PR? Udah. Mana? Nih, kan begitu. Ya. Jadi manusia itu di antara sifatnya ingin ketika dia berbuat sesuatu, ya, orang yang memerintahkannya itu lihat, bukti kalau dia mengerjakan. Nah, begitu juga ketika kita berbuat sesuatu yang Allah perintahkan, kita ingin Allah melihat. Pertama, agar Allah menilai kita. Ya, apa yang kita lakukan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Tentu yang dimaksud ta'budu ibadah di sini bukan ibadah mahdha, tapi ketundukan dan kepatuhan. Arti perbuatan apapun yang kita lakukan, ya, saat itu kita sedang menghadirkan Allah yang menyaksikan kita. Kita sholat seakan-akan Allah lagi melihat kita sholat. Maaf, saya ulang lagi. Ka'annaka tarahu, seakan-akan kita melihat Allah. Kita melihat Allah di hadapan kita. Kalau kita melihat Allah berarti kita akan benar-benar hati-hati. Hati-hati dalam berbuat, jangan sampai salah. Karena kalau salah, dapat penilaian yang tidak baik. Ya, kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita diawasi, ka'annaka tarahu, seakan-akan kamu melihat. Nah, dalam kitab ini ya, Syekh Utsaimin menjelaskan yang pertama, ka'annaka tarahu, itu namanya kita dalam posisi meminta. Yang kedua, fa'illam takun tarahu, jika kamu tidak melihatnya, fa'innahu yaraka, sungguhnya dia melihatmu. Berarti kita sedang, ya, namanya sedang posisi berlari dari Allah Ta'ala. Masih berlari apa? Jangan sampai kita, ya, ketahuan berbuat sesuatu yang buruk. Itu kata beliau begitu. Jadi realnya memang kita tidak melihat Allah, tapi seakan-akan, ya, kita sedang melihat Allah. Ka'annaka tarahu, berarti seakan-akan Allah seada. Sebenarnya kalimat seakan-akan ini hanya pendekatan bahasa manusia. Karena seakan-akan berarti kan nggak real ya. Gitu. Nah, realnya Allah lihat kita. Gitu. Cuma kalau kitanya emang nggak lihat Allah. Ka'annaka tarahu, jadi seakan-akan kita lihat. Seakan-akan. Kenapa? Karena realnya kita nggak lihat Allah. Tapi Allah lihat kita. Gitu. Ya. Kenapa kita perlu merasakan kita melihat Allah? Ya. Kalau Allah melihat kita sudah pasti. Kalau kita melihat Allah, kita nggak bisa lihat Allah. Tapi kita menghadirkan Allah seakan-akan kita melihat Allah. Artinya apa? Karena kita dalam posisi meminta. Tentu kalau kita ingin meminta, kita ingin bertemu dengan orang yang kita minta. Misalkan kita mengajukan proposal. Kita berharap kita bisa bertemu. Bukan hanya lewat perantara. Ya, kita buat proposal. Ya. Kita berharap bisa bertemu langsung kepada orang yang kita minta. Berharap. Begitu juga dengan ketika kita minta kepada Allah, kita berharap kita bisa ketemu Allah. Kita berharap bisa lihat Allah Ta'ala. Namun, ya karena Allah Khalik, sifatnya beda dengan makhluk, ya tentu sangat masuk akal kalau Allah tidak bisa dilihat oleh kita saat ini di dunia. Ya, tapi kalimat ka'annaka tarahu, seakan-akan kamu melihatnya, ya, ini berarti kita dalam posisi ingin bekerja di hadapan Allah sambil melihat Allah. Sambil melihat Allah sehingga kita merasa berada bersama Allah Ta'ala. Nah, kaitannya dengan ayat yang tadi, wa huwa muhsinun, itu kalau ihsan kita tafsirkan yang tadi, berarti kita berislam sambil berihsan. Artinya ketika kita berislam, Islam itu kan sholat, zakat, puasa, haji, ya kan? Itu kita menghadirkan Allah dalam ibadah-ibadah kita. Atau dalam muamalat, kita berperilaku kepada orang lain, bertransaksi, itu kita menghadirkan Allah. Dengan harapan dalam jual beli ini sesuai dengan ridha Allah.
Allah redhoi, Allah berkahi. Jadi bukan hanya dalam ibadah mahdhah, bukan dalam sholat aja, tapi dalam muamalat dengan manusia pun kita menghadirkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak berani melakukan kecurangan, kezaliman, kesalahan. Kita hati-hati apalagi hak manusia. Wa huwa muhsinun. Nah, kemudian di sini kan disebutkan hanya Islam dan ihsan. Mana iman? Sudah pasti iman ada, karena kalau iman yang nggak ada nggak mungkin ihsan. Karena kan ka'annaka tarahu. Bagaimana kita bisa menghadirkan Allah kalau kita nggak beriman kepada Allah? Berarti sudah termasuk ihsan. Ya, sehingga ayat ini sudah mencakup Islam, iman dan ihsan. Islam, iman dan ihsan. Itu ihsan menurut penjelasan Nabi ka'annaka tarahu. Nah, kalau kita ingin melihat dari sudut yang lain, yang lebih luas lagi, yaitu ihsan artinya berbuat baik. Orang yang sudah berislam dengan baik, orang yang sudah beriman dengan baik akan melahirkan ihsan. Ihsan dalam makna yang lebih luas, ya, yaitu segala macam perbuatan baik. Namun kalau kita mengutip ayat Al-Quran, kita dapati kalimat ihsan itu sering kali dikaitkan dengan muamalah atau perbuatan kita kepada manusia. Bukan kepada Allah Ta'ala. Karena kepada Allah kita tidak berihsan. Tapi kepada makhluk kita berihsan. Ya. Contohnya sebuah hadis Nabi bersabda, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat ihsanlah. Artinya berbuat baiklah. Berbuatlah sesuatu yang baik. Untuk siapa? Untuk diri sendiri, untuk orang lain. Sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Ini ihsan mana yang kedua ya. Kalau tadi ihsan mana hadis, ya ini mana yang kedua, ya. Ihsan artinya berbuat baik. Dalam surah Nisa juga disebutkan orang-orang yang mesti kita berbuat baik kepada mereka. Berbuat baik dalam segala bentuk kebaikan. Bentuknya perkataankah, perbuatankah, bantuan, baik bantuan harta, bantuan kerja, dan seterusnya. Ya. Allah Ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan. Ya. Wa'budullah, dan sembahlah Allah Ta'ala. Wa la tusyriku bihi syai'an, dan jangan kamu mensekutukan Allah dengan apapun. Wa bil walidaini, dan terhadap kedua orang tua ihsanan, berbuat ihsanlah. Apakah hanya walidain? Enggak, kita lanjutkan. Wa bil walidain ihsanan wa bidzil qurba, kerabat, wal yatama, anak yatim, wal masakini, orang miskin, wal jari dzil qurba, wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'an wa bil walidaini ihsanan wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba, tetangga yang juga kerabat, wal jaril junubi, tetangga yang di sebelah rumah kita, was sahibi bil jambi, sahabat dalam perjalanan yang duduk di samping kita, wabnis sabil, dan ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan kehabisan ongkos untuk melanjutkan perjalanannya, wa ma malakat aimanukum, dan budak-budak kalian. Ini kalau kita perhatikan ihsan yang kita lakukan untuk siapa? Untuk mereka yang Allah sebutkan tadi. Yang pertama kedua orang tua. Mereka yang paling berhak untuk mendapatkan ihsan kita. Jangan sampai kita melakukan ihsan kepada orang lain sementara kepada orang tua tidak. Kenapa? Karena orang tua adalah sebab kita ada di dunia. Melalui orang tua kita bisa terlahir di dunia. Itu yang sudah pasti. Yang kedua kerabat. Karena orang terdekat setelah orang tua adalah kerabat. Kerabat terdekat adalah anak. Ya. Kemudian setelah anak adalah cucu. Kemudian ke samping ada saudara kandung. Ya. Setelah saudara kandung ada keponakan. Selain saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu. Ya. Nah. Kemudian yang lebih jauh lagi ada paman, saudaranya ayah atau paman saudaranya ibu. Ya. Saudara ayah, saudara ibu. Ya. Kemudian sepupu dari ayah, sepupu dari ibu. Ya. Dan begitu seterusnya. Yang lebih dekat itulah yang lebih berhak untuk mendapatkan ihsan. Ya. Kemudian setelah kerabat ya ada tetangga yang juga kerabat, tetangga plus kerabat. Berarti ini harus diutamakan. Kemudian ada tetangga yang sebelah namun bukan kerabat. Ada lagi teman perjalanan, sahib yang berada di samping kita, mungkin di kendaraan kita berada di sampingnya. Ya. Kemudian ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan kehabisan ongkos untuk melakukan perjalanan, dan terakhir budak.
kalau kita perhatikan ihsan yang dimaksud di sini tentu bukan sholat. Tentu bukan zakat. Tentu bukan puasa, bukan haji. Berarti selain yang Islam. Ya. Dia bukan sholat, tapi segala macam perbuatan baik yang kita lakukan untuk manusia. Karena kalau sholat untuk Allah Ta'ala. Zakat niatnya untuk Allah, hartanya untuk manusia. Ya. Kemudian puasa untuk Allah. Haji juga untuk Allah. Nah, maka ihsan yang dimaksud di sini perbuatan baik untuk selain Allah Ta'ala, yaitu kepada makhluknya. Berarti orang yang sudah berislam mestinya, saya ulangi lagi, orang yang sudah berislam dan sudah beriman mestinya melahirkan ihsan. Karena dalam sholat kita minta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita minta tolong. Kalau saat kita butuh kita minta tolong kepada Allah, apakah kita nggak malu kalau saudara kita butuh sama kita nggak tolong? Saat kita butuh kita minta tolong pada Allah. Tapi apakah saat saudara kita butuh kita minta tolong kita nggak tolong? Malu. Bagaimana dalam sholat kita minta kepada Allah, tapi dalam kehidupan sehari-hari ketika orang lain minta kita nggak bantu. Nah, ini yang disebut dengan ya wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Jadi mereka nggak paham makna sholat. Jadi kalau sholat itu doa, artinya kita minta sesuatu kepada Allah, maka mestinya makna sholat itu ada dalam kehidupan kita. Itu apa? Ketika saudara kita minta, kita beri. Sebagaimana kita berharap ketika kita minta kepada Allah beri. Ya, begitu. Begitu juga dengan zakat. Ya. Zakat itu bukan ihsan. Karena zakat itu kewajiban. Jadi kita kalau berzakat jangan merasa sudah berbuat ihsan. Belum. Zakat itu kewajiban. Itu yang pertama. Yang kedua yang perlu kita ketahui, zakat itu hak orang lain yang di tangan kita. Sampai dengan kita berhutang. Itu bukan ihsan. Ihsan itu lebih dari zakat. Itu baru ihsan. Berarti kalau zakatnya belum, zakat dulu. Kemudian ihsan. Itu kalau memenuhi syarat untuk zakat. Tapi kalau memenuhi syarat untuk zakat, kita tetap berihsan. Ya. Puasa. Mestinya menjadikan kita lebih lembut kepada orang lain. Karena kita dalam keadaan lapar bisa merasakan bagaimana laparnya orang yang tidak punya makanan. Begitu juga dengan haji. Ini puncak dari semua rukun. Karena dalam haji ada sholatnya, dalam haji ada hartanya, dalam haji ada puasanya. Jadi ini paling lengkap, paripurna ibadah. Jadi mestinya seorang yang sudah berislam, sudah beriman, mestinya melahirkan ihsan. Melahirkan ihsan. Berbuat baik kepada orang. Mestinya seperti itu. Berarti kalau kita belum berihsan, tapi kita merasa sudah berislam, merasa sudah beriman, hakikatnya kita belum beriman. Hakikatnya kita belum berislam. Karena kalau orang tidak berihsan, mungkin karena dia merasa takut hartanya berkurang. Berarti di sini imannya jelas. Ya, tidak sempurna. Imannya lemah. Bagaimana dia takut rezekinya berkurang karena berihsan? Jadi ihsan ini kita ibaratkan buah. Hasil dari iman dan Islam. Ini ihsan makna yang kedua. Selain makna yang pertama yang di dalam hadis tadi ya. Anta budaulah kanaka tarahu. Fa'in lam takun tarahu fa'inahu yaraka. Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Dan jika kamu tidak melihat, Allah melihat kamu. Ya. Dan tentu nggak lepas dengan ihsan makna yang kedua. Karena setiap kebaikan yang kita lakukan, Allah menyaksikan. Allah menyaksikan. Allah tahu apa yang kita lakukan. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, Allah tahu. Allah saksikan. Bahkan akan lebih baik lagi ketika kita berbuat baik kepada orang. Kita bilang, ya Allah, alhamdulillah berkat nikmatmu, berkat taufikmu, aku bisa berbuat baik. Terimalah ya Allah. Itu akan lebih baik. Kenapa bisa lebih baik? Karena ketika kita berbuat baik kepada orang, lalu kita mengatakan kepada Allah, ya Allah terima kasih, Engkau telah memberikan aku kesempatan untuk berbuat baik, Engkau berikan aku nikmat bisa berbuat baik, Engkau beri taufik kepada aku berbuat baik. Semua ini semata-mata karena kamu. Berarti kebaikan yang kita lakukan, kita akui itu dari Allah, bukan dari kita. Ini akan lebih baik. Ditambah lagi kita minta pahala. Karena kan tadi ayatnya, man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruh. Minta.
Karena kalau kita nggak minta, seakan-akan kita jadi merasa lebih. Jadi ketika kita berbuat ihsan karena kita mampu, kita lebih. Enggak. Kita justru berbuat ihsan itu karena kita butuh. Kita butuh. Kita butuh karena kita butuh kebaikan, maka kita berbuat ihsan. Hakikatnya begitu. Jadi kita berbuat ihsan itu bukan karena kita merasa kelebihan. Enggak. Justru kita yang butuh. Kenapa saya berbuat ihsan? Kenapa kita berbuat baik? Karena saya butuh. Kenapa saya butuh? Ya karena saya butuh Allah Ta'ala. Dan Allah membalas kebaikan dengan kebaikan. Dan Allah yang mengatakan in ahsantum li anfusikum. Jika engkau berbuat ihsan, hakikatnya kamu berbuat ihsan untuk dirimu. Untuk itulah saya terdorong untuk berbuat ihsan sebanyak mungkin. Karena saya butuh ihsan. Dengan cara apa? Dengan cara saya berbuat ihsan. Bahkan Allah menjanjikan ihsan yang saya lakukan dibalas dengan ihsan yang berlipat-lipat. Ya, dibalas dengan yang berlipat-lipat. Maka di sinilah kita terdorong untuk berbuat ihsan. Ya, jadi ihsan dari pembahasan kita bisa dua makna. Ihsan yang artinya sebagaimana yang Nabi sebutkan tadi, ya, yaitu anta'budallaha, yaitu kamu menyembah Allah Ta'ala ka'annaka tarahu, seakan-akan kamu melihat Allah Ta'ala. Fa illam takun tarahu, jika kamu tidak melihatnya, fa innahu yaraka, sungguhnya Allah yang melihat kamu. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, ihsan yang bermakna luas, yaitu berbuat baik kepada sesama manusia atau bahkan mungkin kepada makhluknya. Dan terakhir sebagai penutup, ya, kita ambil istilah ihsan menurut para ulama usul fiqh. Ulama usul fiqh mengkategorikan ihsan itu adalah sinonim atau muradif dari sunnah, mandub, tatawu dan istishab termasuk ihsan. Ini artinya apa? Berarti ihsan adalah perbuatan baik, ya, yang tidak diwajibkan. Berarti kita melakukannya karena suka rela. Nah, kalau yang wajib-wajib tadi bukan ihsan. Makanya sholat itu bukan ihsan. Ya. Zakat bukan ihsan. Ihsan itu tambahannya, itu baru ihsan. Ya. Berarti yang pokok-pokoknya bukan ihsan. Berarti kalau kita hanya mengerjakan yang pokok, kita belum ihsan. Kita sholat hanya yang fardu, kita belum ihsan. Kita hanya zakat, berarti kita belum ihsan. Ya. Kita puasa yang fardu, berarti kita belum ihsan. Karena ihsan itu yang tambahan. Yang sunnah-sunnah itu baru namanya ihsan. Ya. Jadi kalau kita baru mengerjakan yang wajib-wajib aja, kita belum berihsan namanya. Ya. Nah, mudah-mudahan, ya, kita bisa memahami mana ihsan dan kita bisa berihsan sebanyak mungkin. Karena setiap ihsan yang kita lakukan akan kembali kepada kita. In ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat ihsan kepada dirimu, jika kamu berbuat ihsan, karena di sini objeknya yang disebutkan in ahsantum. Jika kamu berbuat ihsan, ahsantum li anfusikum, sungguhnya kamu berbuat ihsan untuk dirimu. Ya, jadi kebaikan yang kita lakukan akan kembali kepada kita. Bahkan mungkin kembalinya bisa lebih banyak dari yang kita berikan. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita bisa melakukan ihsan sebanyak mungkin, ya, sehingga kita bisa mengumpulkan ihsan sebanyak-banyaknya. Kita bisa bermanfaat buat diri kita, juga bermanfaat buat orang lain, ya, sehingga iman kita benar, Islam kita benar, menghasilkan ihsan. Demikian, ya, insya Allah kita lanjutkan lagi kajian kita tentang kita mengenal Islam dan mudah-mudahan kita lebih mengenal Islam lagi. Jika masih ada hal-hal yang ingin ditanyakan, ya, bisa silakan hubungi, ya, nomor di bawah ini. Terima kasih, lebih kurangnya mohon maaf. In uridu al-islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hadanallahu ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.